Terima kasih. Saya di sini selaku moderator yang nanti akan menjadi dari jalannya webinar kali ini. Baik, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri 1, identitas pribadi, nama Muhammad Yasin Yusuf, tempat tanggal lahir Nganjuk 5 Agustus 1994, alamat Dusun Jombok, Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Telepon 0857 3593 2378. Pekerjaan mahasiswa STEM Nganjuk. Riwayat pendidikan, jenjang pendidikan PSM Jombok, lulus pada tahun 2006, MTSN 3 Nganjuk, lulus pada tahun 2009, SMAN 1 Nganjuk, lulus pada tahun 2012, STEM Nganjuk masih proses pada jurusan pendidikan agama Islam. Jenjang training yang pernah diikuti yaitu DTD di Klub Terbatu Dasar yang diadakan oleh Banser Cabang Brebek, lulus pada tahun 2016, Makesta Ibnu yang diadakan oleh PAC Pace pada tahun 2016, Lakmut Ibnu yang diadakan oleh Nganjuk pada tahun 2018, latihan instruktur dan latihan pelatihan PW Ibnu yang diadakan oleh Bojonegoro tingkat Jawa Timur pada tahun 2019. Pengalaman organisasinya pernah diikuti, dia pernah menjabat sebagai Ketua PR di Ibnu Desa Sanan pada tahun 2016, menjabat sebagai Wakil Kepala 3 PAC Ibnu Pace pada tahun 2017, menjadi Ketua di PKPT Ibnu STEM pada tahun 2018, Direktur LKPT di PC Ibnu Nganjuk pada tahun 2019-2021. Menjadi sekretaris di GMNU Generasi Muda Komunitas Kedisiplinan Kediri pada tahun 2019-2021, menjadi sekretaris Waka Organisasi pada tahun 2020-2023. Demikian kurikulum vitae yang ada pemateri 1. Saya akan membacakan kurikulum vitae pada pemateri kedua. Identitas pribadi, nama Nuril Maslihah, tempat tanggal lahir Nganjuk 23 April 1998, alamat Desa Temple, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, telepon 085 655 972 987. Pekerjaan mahasiswa IAIN Kediri. Riwayat pendidikan SD Sumberhidup 2, lulus pada tahun 2011, MTSN Brebek, lulus tahun 2014, MAN 2 Nganjuk, lulus pada tahun 2017, dan masih proses di IAIN Kediri di jurusan Tasawuf Psikoterapi. Jenjang training yang pernah diikuti, yang pertama Makesta yang diadakan oleh PAC Brebek pada tahun 2011, Lakmut yang diadakan oleh PC Nganjuk pada tahun 2018, Mababa yang diadakan oleh Rayon Abraham pada tahun 2018, Lakut yang diadakan oleh PC Blitar 2019. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti, pemateri 2 pernah menjadi sekretaris di PAC Ibnu Brebek pada tahun 2018-2019 dan menjabat sebagai ketua PAC PPNU Brebek pada tahun 2019-2021. Demikian kurikulum vitae pada pemateri 1 dan 2. Mungkin langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta semua yang telah hadir pada hari ini dan pada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Yusuf. Saya sebagai pemateri 1 yang dimintai tolong oleh Kak Adisna dan Kak Anif untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Saya di sini akan memaparkan
materi yang pertama mengenai pemaparan dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat Kecamatan Pacé Nganjuk. Yang kedua, pemaparan perubahan pola sosial masyarakat Kecamatan Pacé Nganjuk. Yang ketiga, pemaparan dampak pandemi COVID-19 terhadap pemuda di Kecamatan Pacé Nganjuk. Dan yang keempat, pemaparan perubahan pola kebiasaan pemuda di Kecamatan Pacé Nganjuk. Maka dari itu, menurut saya pemuda harusnya analisis situasi, itulah kita harus benar-benar membaca situasi yang ada untuk melihat dari literasi. Terus kemudian ekonomi dan sosialisasi masyarakatnya dan salah satu kita juga yang biasa tidak memakai masker, pakai masker. Itu pakai protokol sosial. Itu jadi di masyarakat. Kemudian dipenjara agama ini kayak di penjara agama juga terjadi sebuah pergeseran yang biasanya kita terlalu mengabaikan tentang kebersihan, terlalu mengabaikan pakai dari tangan atau patung kalimat. Ya, mulai dari sekarang kita mulai menerapkan hal itu. Enak nek sing pengen screenshot foto kan screenshot. Yang paling kita poin terakhir yaitu yang poin yang paling kita garis bawah. Screenshotnya enggak? Kita harus mengerti, kita harus mengerti bahwa ataupun bangsa Indonesia tingkat gotong royong. Tingkat gotong royong inilah yang muncul yang harus kita tingkatkan. Harus kita tingkatkan sikap gotong royong ini. Karena selama ini sebelum adanya corona, sikap gotong royong sudah mulai luntur menurut saya. Kemudian sebenarnya yang terakhir yaitu bersikap kritis, saring sebelum saring, berpikir ulang bagaimana, apakah ini benar apa tidak, kemudian dicek sana sini mana yang benar. Jadi lagi kita sharing. Pokoknya yang intinya adalah jangan menebar ketakutan di masyarakat yang berkaitan dengan pandemi virus COVID-19. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama kepada pemateri yang pertama tadi, yakni Mas Yasin yang terhormat, kemudian pemuda-pemudi dari Desa Gondang
Kecamatan Pace. Sebelumnya, mohon maaf saya di sini ahlinya itu dari PAC Merbek. Jadi nanti pemahamannya mungkin sekitar Ibnu PWNO PAC Merbek. Yang pertama yakni saya dimintai bantuan kepada pemuda-pemudi Desa Pace. Yang pertama dari Mas Afis dan Mbak Anif disuruh mengisi materi yakni tentang peranan pemuda dalam pencegahan penularan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yakni pemaparan fungsi dan tugas pemuda dalam masyarakat luas. Pemudi di sini sangatlah dibutuhkan dalam bangsa untuk membangun dan mensejahterakan, untuk membantu dan mensejahterakan serta menjaga persatuan bangsa. Kalau di dalam kampus biasanya itu terkenal dengan nama yakni Agent of Change dan Social Control. Agent of Change dan Social Control di sini diartikan biasanya yakni suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat serta menjadi pengontrol dirinya. Pemuda dan pemudi di sini sebagai generasi penerus bangsa ke depannya, maka dia harus mempunyai terobosan baru, yakni menjadi perubah yang lebih baik lagi bangsa ini. Pemuda yang harus menerapkan pedoman hidup di dalam masyarakat. Ketika si pemuda sudah memahami tentang tugas seorang pemuda menggerakkan diri yakni sebagai penerus bangsa, maka akan timbul dalam dirinya bagaimana kita untuk menjadi sasaran elemen bangsa yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana pemuda sekarang sebagai penerus bangsa ke depannya. Dalam peranan pemuda dalam mencegah penularan COVID-19 di sini bisa dilakukan dengan cara yakni tetap di rumah saja, kemudian menjaga protokol kesehatan ketika kita keluar, terus kemudian memakai masker ketika keluar, kemudian menggunakan jaga jarak, cuci tangan. Yang pasti kita harus menjaga diri kita dari wabah COVID-19 itu harus kita terapkan dalam diri kita dulu, kemudian bisa contohkan untuk yang lain. Untuk usaha-usaha pemuda dalam mencegah penularan, di sini bisa menggunakan beberapa media yang sekarang trending, IG, Facebook, YouTube, WA, dan itu sangatlah positif untuk pemuda sekarang untuk menyiarkan ya, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang bahayanya COVID-19, yakni membuat pamflet, kemudian membuat poster-poster yang pencegahan COVID itu sangatlah berguna untuk masyarakat umum. Diskusi online itu juga sangat berguna untuk diri kita dan untuk masyarakat umum, yakni dari beberapa sektor, dari beberapa yang ahli dari bidang agama, pertanian, terus kemudian dari pendidikan, itu bisa dimasukkan dalam diskusi bagaimana terobosan baru untuk pencegahan COVID itu seperti apa, terus seperti itu. Kita bisa saling share kepada mereka bagaimana menanggulangi wabah tersebut. Kalau terkait peluang dan tantangan pemuda dalam pandemi COVID-19 di sini, peluang yang besar itu biasanya di sosial media ya. Itu kayak shop online, menjual hasil karya itu dengan online. Seperti itu sangatlah menjadi peluang
membuat masker lah, itu kan juga peluang sangat untuk para pemuda. Bisa saya contohkan kalau di IPNU PPNU PA Jemberbek itu akhir-akhir ini membuat grup yakni ekonomi kreatif. Di situ yang awalnya hanya kita menampung mereka yang ahli dalam bidangnya seperti menjahit, kemudian ahli membuat tas dari kor dan sebagainya, yang ahli-ahli di situ editor lah, itu kita kumpulkan dulu, kemudian kita beri peluang. Seperti nanti kalau yang ahli menjahit maka disuruh untuk membuat membuat masker lah, itu nanti dijual terus jadi peluang mereka. Terus yang ahli editor maka mereka akan mensosialisasi tentang pencegahan COVID, seperti itu, sangat bermanfaat. Untuk tantangan yang di sini, kita sebagai pemuda maka harus membuat terobosan baru. Tidak hanya setelah adanya pandemi kita nggak mau berusaha apapun, tapi tidak seperti itu, kita harus mempunyai terobosan baru. Terus kemudian ada membuat les dalam online, itu juga sangat bermanfaat untuk pemuda sekarang. Untuk mengingat kepada masyarakat, tindakan yang ada di desa saya itu yang sering itu adalah memberikan mereka pengetahuan tentang COVID-19 melalui melalui suara, pengeras suara, yakni mereka akan keliling di desa memakai mobil terus bersuara bahwa COVID-19 ini sangatlah berbahaya, kita nggak boleh berkerumun, itu tidak boleh, terus cuci tangan dan sebagainya, kalau keluar pakai masker, itu sangatlah disosialisasikan kepada masyarakat muda di desa saya, dan itu bisa contoh untuk Karang Taruna di desa Gondang Pace. Yang yang ditanamkan dalam diri mereka itu tentang tentang untuk diri kita, untuk sadar diri untuk mencegah COVID-19 itu melalui apa saja, itu mereka sangat dikasih tahu. Maksudnya ada ketakutan nanti dalam diri mereka, bahwa ya tidak hanya ketakutan sih, tidak hanya ketakutan, harus kita bisa membuat ketika sudah kita memberi pengetahuan tentang COVID, maka kita harus membuat terobosan baru juga, seperti membuat ekonomi kreatif dan sebagainya, itu juga harus ada. Tidak hanya kita memberi takut kepada mereka, tapi kita harus juga memberi peluang kepada mereka. Seperti itu sih mungkin dari kegiatan pencegahan COVID-19 yang sering dilakukan di sekitar desa saya dan di IPNU PPNU PA Jemberbek. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri 1 dan 2 yang telah memaparkan dan menjelaskan materinya secara detail dan jelas. Jadi, kesimpulan dari diskusi kita webinar kali ini adalah pemuda haruslah selalu inovatif dan kreatif dalam keadaan apapun dan harus selalu berguna bagi masyarakat luas dan untuk dirinya sendiri. Saya sebagai moderator, apabila ada kurangnya saya mohon maaf.